Halo guys, please ya subscribe and lonceng notifikasinya. Gratis kok, gratis. Tolong ya, jangan lupa like-nya, tinggal tekan jempolnya dan juga subscribe-nya, bahkan juga lonceng notifikasinya untuk menikmati renungan-renungan saya selanjutnya. Terima kasih. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sobat yang berbahagia, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Dani Titalei dalam acara Covid 5, yakni kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Kali ini dalam edisi 7. Dan sebelum kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mensyukuri perjalanan kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami ada bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang mengizinkan kami untuk bisa menikmati hidup kami sampai dengan saat ini. Biarlah perjalanan kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan secara khusus di dalam kebenaran firman Tuhan. Layakan dan mampukan kami untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman lewat kekuatan Roh Kudus. Kami semua yang mendengarkan dan siap mempunyai komitmen untuk memberlakukan firman ini dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Kuatkan hamba yang memberitakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-7, yang berkata begini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Sobat yang diberkati Tuhan, berbicara tentang doa, semua kita secara khusus orang Kristen tahu itu yang namanya doa. Kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, orang tua maupun anak-anak tahu itu yang namanya doa. Dalam sebuah buku prayer, Philip Yancey dia pernah menyatakan bahwa kaum ateis pun tahu berdoa. Partai Komunis Rusia ketika dia memasang tulisan di bawah potret pemimpin besar mereka, Joseph Stalin, jika kamu menghadapi kesukaran dalam pekerjaanmu atau kamu mendadak ragu pada kemampuanmu, ingatlah akan Stalin. Maka kepercayaan dirimu itu akan pulih. Jika kamu menjadi kelelahan yang tidak pada tempatnya, ingatlah akan Stalin. Maka pekerjaanmu akan tetap lancar. Jika kamu perlu mengambil sebuah keputusan yang benar, ingatlah akan Stalin dan kamu akan berhasil. Menurut Tuhan Yesus, doa bukan monopoli kaum orang-orang Farisi saja. Mereka yang tidak mengenal Allah pun bisa berdoa. Bagi Tuhan, doa dari kedua golongan tersebut tidak patut ditiru. Karena apa? Yang pertama, mereka hanya menjadikan doa sebagai alat pembenaran diri atau apa justifikasi pada ayatnya yang kelima. Sementara hal yang kedua, mereka memakai doa sebagai alat pemaksaan kehendak diri atau sebuah manipulasi. Dan golongan kedua ini adalah gemar mencari metode yang dianggap manjur untuk bisa doa mereka dijawab. Menurut kedua golongan tersebut, mereka memandang bahwa ucapan doa itu adalah sebagai mantra ataupun magic. Ketika kata-kata bertuah, semakin seseorang dia menguasai, semakin seseorang dia terus mengulanginya, maka semakin dahsyat doa itu, doa mereka. Sehingga apa yang terjadi? Perhatian utama mereka hanya pada doa, bukan pada Tuhan. Lalu bagaimana saudara dan saya tentang hal berdoa?
Terkadang dalam kehidupan manusia cenderung memperlakukan doa mereka sebagai sebuah sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan. Makin butuh, maka makin kencang doanya. Ujung-ujungnya manusia bukan percaya kepada Tuhan, melainkan mempercayai doa mereka. Tak soal dialamatkan kepada siapa. Ini yang menjadi masalah dalam setiap kehidupan kita. Yang dimuliakan ialah kemanjuran kuasa doa, bukan kuasa Tuhan. Yang dipedulikan adalah keinginannya, bukan kehendak Tuhan. Dan dalam doa seperti itu tidak ada Tuhan. Sebab apa? Memang Tuhan tidak dikenal. Hati-hati bagi saudara dan saya. Karena itu, ketika Tuhan mengajarkan lewat kebenaran firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah petunjuk Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara simpel, gunakanlah kata-kata sederhana. Tidak usah dengan menggunakan kata-kata yang hebat, kata-kata yang dahsyat. Masuk ke dalam bilik pergumulan kita. Berbicaralah kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai sahabat. Jadikanlah Tuhan sebagai teman dekat. Berbicaralah kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai fokus kita. Bukan doa dengan sebuah kata-kata. Karena itu, ketika apa yang kita doakan minta di dalam nama Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menjawab. Karena itu persekutuan yang diberkati Tuhan, saya percaya dengan doa yang kita pertaruhkan kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan segala-galanya. Jadikanlah Tuhan fokus dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Percaya, cepat atau lambat, Tuhan akan menjawab semua pergumulan kita. Tuhan punya waktu, Tuhan punya mau. Rencana Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ingat, dalam keadaan apapun, 24 jam online, Tuhan tidak pernah menutup telinga. Tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Maukah kita memanggil nama Tuhan? Maukah kita jadikan Tuhan sebagai sahabat? Simpel. Kenal dan tahu itu beda. Ketika kita mengetahui Tuhan, berarti kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Siapakah Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan pun akan mengenal dalam setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya. Berdoalah dalam segala hal, dalam setiap waktu. Tuhan tetap akan mendengar setiap kita doa permohonan pergumulan kita. Salam Immanuel.